Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, kelas Hukum Bisnis kelas B. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulo SH, MH, MKN, dan MSc sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan. Izinkan saya Andreas Edi Saputra Nenggolan menyampaikan paparan dalam bentuk video vlog tentang lembaga keuangan non-bank, anjak piutang atau factoring. Mengenal anjak piutang. Anjak piutang sudah ada dan sudah dikenal lama oleh masyarakat dunia. Untuk pertama kali, anjak piutang dipraktekkan di satu kota, yaitu Mesopotamia. Saat itu kegiatan anjak piutang masih dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Selain pihak penjual dan pembeli, ada yang namanya agen penjualan yang berperan sekaligus sebagai pemberi perlindungan kredit. Saat itu, sektor industri tekstil merupakan salah satu bidang kegiatan usaha utama bagi kegiatan anjak piutang. Lalu sekitar tahun 1970, anjak piutang berkembang ke negara-negara lain, dan ini merupakan industri yang sangat baru. Pada abad 19, perusahaan-perusahaan anjak piutang meninggalkan profesinya sebagai agen, lalu mengonsentrasikan kegiatannya pada pengelolaan kredit bagi klien yang meliputi penjaminan kredit, penagihan, dan penyediaan dana. Apa yang menjadi embrio bisnis tersebut? Yang awalnya hanya sebagai agen bisnis, lalu berkembang menjadi penjamin kredit, penagihan, dan bahkan penyediaan dana. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau penjualan, hambatan utama yang dapat menjadi ancaman adalah banyaknya penjualan kredit yang tidak dapat tertagih, alias kredit macet. Banyaknya kredit yang macet akan mengakibatkan terganggunya perputaran barang dan perputaran keuangan, apalagi jika sampai kredit tersebut tidak mampu lagi dibayar oleh nasabahnya. Apalagi masalah piutang macet tidak dapat segera ditangani secara serius, maka kerugian yang lebih besar tidak dapat dihindari lagi. Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut, yang dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya, yaitu perusahaan anjak piutang yang memang kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang penagihan utang. Anjak piutang dalam ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 angka 6 dan pasal 3 huruf B, pasal 1 huruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 garing PMK titik 012 garing 2006 tentang perusahaan pembiayaan dituangkan dalam rumusan yang sama adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dalam penjelasan pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah usaha pembiayaan atau teknik pendanaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri oleh klien dan nasabah dengan imbalan biaya administrasi dan bunga yang diberikan kepada perusahaan faktor. Dengan demikian, jelas perusahaan anjak piutang atau factoring melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan, atau pengambilalihan piutang suatu perusahaan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dan dana atau barang modal. Maka lembaga anjak piutang adalah salah satu lembaga pembiayaan selain bank. Apa saja lembaga pembiayaan selain bank? Yaitu beberapa lembaga selain bank yang meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama anjak piutang, leasing, venture capital, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen. Penjual adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua, yaitu pembeli. Penjual selanjutnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon kepada pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Pembeli atau customer akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan. Terkait dengan peran lembaga keuangan anjak piutang atau factoring dalam mengatasi permasalahan piutang dalam perusahaan, peranan lembaga keuangan anjak piutang harus dilaksanakan baik secara preventif maupun secara represif. Karena hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya perlindungan hukum, di mana hal ini mutlak dilakukan untuk mencegah terjadinya wan prestasi atau cedera yang dilakukan oleh debitur. Berikut mekanisme dari anjak piutang yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Mekanisme anjak piutang disclose factoring. Yang pertama, terjadi penjualan secara kredit antara konsumen atau customer dengan klien jatuh tempo 6 bulan. Selanjutnya, karena membutuhkan dana segera, maka klien menjual piutangnya yang belum jatuh tempo kepada pihak factoring, disertai dengan penyerahan faktur-faktur dan dokumen terkait lainnya untuk dibuatkan kontrak. Selanjutnya yang ketiga, pihak klien memberitahu konsumen atau customer bahwa piutangnya telah dialihkan ke perusahaan anjak piutang. Yang keempat, factoring melakukan pembayaran kepada pihak klien sejumlah maksimal 80% dari total nilai faktur. Yang kelima, penagihan oleh perusahaan factoring yang disertai dengan bukti-bukti pendukung kepada customer atau konsumen. Dan yang terakhir, pelunasan utang oleh konsumen atau customer kepada perusahaan factoring. Dalam menjalankan kegiatannya, kegiatan anjak piutang terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan keragaman dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Ruang lingkup operasi anjak piutang atau factoring dilihat dari ruang lingkup operasi. Kegiatan transaksi anjak piutang dapat dibedakan dalam bentuk: 1. Dalam transaksi negeri atau domestic factoring. Mekanisme perdagangan tanpa melibatkan jasa anjak piutang akan menyebabkan kurang lancarnya cash flow perusahaan. Jangka waktu piutang dagang umumnya berkisar antara 30 sampai 90 hari. Bagi perusahaan yang memiliki modal kerja yang terbatas, penjualan kredit akan sangat mengganggu arus kas yang pada gilirannya akan mempengaruhi kelancaran usaha atau produksi bagi perusahaan manufaktur. Penggunaan anjak piutang memungkinkan penjual untuk mengubah penjualan kreditnya tersebut ke dalam bentuk tunai. Proses anjak piutang dalam negeri dapat dijelaskan berdasarkan tahap-tahap berikut. Yang pertama, transaksi jual beli barang diikuti dengan penyerahan barang dan faktur. Yang kedua, kemudian klien menyerahkan pula kopi atas faktur kepada perusahaan anjak piutang. Lalu yang ketiga, berdasarkan kopi faktur tersebut dan sesuai dengan persetujuan, perusahaan anjak piutang segera membayar klien maksimum 80% dari nilai faktur. Yang keempat, perusahaan anjak piutang secara aktif melakukan penagihan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disetujui. Kelima, pihak customer selanjutnya membayar kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan besarnya kontrak. Dan yang keenam, pelunasan. Setelah selesai seluruh pembayaran, perusahaan anjak piutang melunasi sisa pembayaran atau refund
kepada klien sebesar 20% dari nilai faktur dikurangi biaya anjak piutang yang besarnya telah disepakati dalam kontrak. Kedua, transaksi internasional atau international factoring. Anjak piutang internasional atau sering juga disebut export factoring merupakan fasilitas untuk membantu mempercepat proses pembayaran tunai atas transaksi antar penjual di suatu negara dengan pembeli dari negara lain. Dengan memanfaatkan jasa anjak piutang, maka perdagangan ekspor impor barang memungkinkan eksportir dapat segera menerima tunai hasil penjualannya. Dalam anjak piutang internasional terdapat 4 pihak yang terlibat, antara lain yang pertama eksportir, yang kedua importir, yang ketiga perusahaan anjak piutang eksportir atau export factor, yang keempat perusahaan anjak piutang importir atau import factor. Dalam transaksi factoring internasional, biasanya perusahaan anjak piutang menjamin 100% atas kemungkinan tidak dibayarnya utang pihak importir. Jenis-jenis anjak piutang atau factoring dalam perkembangan bisnis. Anjak piutang muncul beberapa variasi, bahkan sering dapat mempunyai kombinasi satu sama lain sebagai berikut. Yang pertama, dari segi keterlibatan klien atau with resource factoring. Kegiatan anjak piutang di mana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruhnya piutang yang terjual kepada perusahaan pembiayaan. Cara kerja jenis anjak piutang ini yaitu apabila faktor tidak mendapatkan atau tidak semuanya mendapatkan tagihan dari pihak nasabah bank, maka klien tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Kedua, without resource factoring. Kegiatan anjak piutang di mana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang. Cara kerja jenis anjak piutang ini yaitu meletakkan beban tagihan beserta seluruh risikonya sepenuhnya kepada faktor. Jika terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang dalam jenis ini adalah merupakan tanggung jawab pihak faktor sendiri, sementara pihak klien tidak lagi bertanggung jawab dan tidak dapat dikembalikan kepada pihak klien. Adapun manfaat lembaga keuangan anjak piutang atau factoring. Kegiatan anjak piutang pada kenyataannya hanya dirasakan cukup bermanfaat bagi perusahaan yang berskala besar. Namun bagi usaha kecil atau UMK umumnya takut memanfaatkan pembiayaan anjak piutang karena biayanya mencekik dan khawatir diteror oleh bank jika pencairan dana dari nasabah tidak tepat waktu. Selain itu, UMK juga enggan mendapatkan uang tunai dengan menjaminkan resi tagihan karena belum mengertinya tentang anjak piutang dan adanya persepsi jika menggunakan anjak piutang akan diteror penagih jika pencairan resi mandek dan mundur atau nasabah bangkrut. Para perusahaan anjak piutang membebankan resi tagihan kepada klien dengan skema with resource karena adanya faktur penagihan fiktif atau pemasok diam-diam telah menerima pembayaran dari nasabah padahal resi tagihan sudah dianjak piutangkan atau dialihkan tagihannya pada lembaga keuangan. Karena pencairan resi bermasalah, maka para pemasok akan dikenai komisi anjak piutang 25% sampai dengan 30% per tahun serta ditambah service charge untuk jasa penagihan dan biaya administrasi. Dari apa yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan. Adapun manfaat dari anjak piutang bagi perusahaan atau perbankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang kesulitan atau kekurangan dana akan segera memperoleh dana tunai sehingga
terdapat aliran kas masuk atau cash inflow yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan. Aliran kas atau cash inflow akan lebih lancar karena perusahaan tidak perlu menunggu pencairan piutang sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua, tugas perusahaan atau klien dalam pengelolaan administrasi penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang karena lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan penagihan, sales, ledgering, and collection service. Ketiga, perusahaan klien tidak ragu dalam penjualan produknya, terutama kepada customer baru, karena risiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang atau credit insurance. Yang keempat dan yang terakhir, anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan sehingga piutang dapat dibayar tepat saat jatuh tempo dan sebisa mungkin penagihan ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan klien dengan pelanggannya atau customer. Demikian kami paparkan atau saya paparkan tentang anjak piutang yang merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank. Terima kasih. Salam.